Terima kasih ya teman-teman, bahwa saya mencalonkan ini bukan keinginan diri saya sendiri, tetapi ada beberapa teman ya yang mengusung saya untuk mencalonkan wali kota Bogor. Akhirnya saya dijumpai oleh satu partai, yaitu Partai Nasdem. Kemudian setelah didaftarkan semua lengkap, nah, kemudian saya dipanggil lagi ke partai PKB dan P3. Akhirnya saya terdaftar sebagai calon wali kota Bogor. Kalau berpikir diri saya sendiri, saya kan seorang hukum, pakar hukum, dan profesi saya sebagai seorang advokat, dan kemudian juga saya berdinas di beberapa pengadilan, baik pengadilan Jakarta Pusat dan Tangerang sebagai hakim mediator. Akhirnya saya dipanggil oleh teman saya dan saya diusung oleh Partai Nasdem. Nah, setelah saya ditemukan, dibicarakan, akhirnya bahwa saya adalah kriteria yang bisa masuk ke dalam pencalonan wali kota Bogor. Nah, kalau melihat bahwa saya sendiri, saya tidak mengerti tentang dunia partai maupun dunia politik, dan saya cuma hanya sebagai penegak hukum, seorang advokat. Ya, akhirnya saya dibawa oleh teman-teman saya untuk mendaftarkan ke suatu partai yang telah mendapat rekomendasi dari teman-teman saya sendiri. Itu yang seperti saya sampaikan, sehingga bahwa saya juga dilayani dengan baik dan kemudian terdaftar, dan sehingga sampai saat ini masih kita menunggu dari rekom partai tersebut. Itu yang saya sampaikan. Mungkin misi visinya sendiri, karena kan kota Bogor ini lumayan luas ya, apalagi berdekatan dengan Jakarta. Apa sih pertimbangannya? Begini, karena saya banyak teman di kota Bogor ya. Kota Bogor ini kan cuma hanya 6 kecamatan, 68 kelurahan ya. Saya sudah mendapat informasi itu. Pertimbangan saya ini, kenapa saya harus mencalonkan wali kota Bogor? Karena antara Jakarta dengan Bogor adalah dekat, 30 menit ditempuh dengan itu sampai. Dan kebetulan juga saya banyak klien-klien di kota Bogor, sering juga menjalankan persidangan, kemudian juga saya juga pendampingan di kepolisian, dan kayak tidak saya menghadap di kejaksaan. Jadi saya ini sepak terjangnya di kota Bogor ini dikatakan saya memang orang yang menyelesaikan dalam satu perkara, sehingga bahwa saya dapat dipercaya oleh teman-teman saya sendiri. Kalau buat berpikir visi dan misi saya sudah melihat sering bolak-balik ya, walaupun saya asli Jakarta, tetapi saya sering di sana bertemu dengan teman-teman ya, dengan kerabat, sering makan bareng di sekitar kota Bogor ya. Nah, itu kan saya lihat motivasi saya mendaftarkan itu, ini harus ada perubahan, ada perbaikan. Tentu itu kan harus dirapikan dengan sesuai infrastruktur yang diinginkan apabila nanti saya untuk memperbaiki itu. Dan kemudian juga dilihat kan standar pendidikan ya, itu yang utama. Fondasi atau landasan kehidupan setiap manusia adalah seorang yang mempunyai ilmuwan. Dengan dasarnya pendidikan itu, tentu kedepannya itu anak-anak tersebut menjadi pintar, cerdas, dan berpikir yang baik, dan arif bijaksana untuk mendapat ekonomi berpikir yang baik. Itu visinya ya. Di samping itu juga, ini kan setiap anak-anak sekolah ini kan tentu pemerintah sudah mengatakan bahwa SD, SMP itu kan semua ditanggung oleh pemerintah ya. Nah, sehingga dana-dana pemerintah tersebut bisa tersalurkan. Jika sampai anak-anak itu tidak sekolah atau memang kurang biaya,
tidak terdaftar, tentu kita akan mengawasi anak-anak tersebut hingga bisa dapat sekolah yang ditunjuk di wilayah masing-masing di mana keberadaan tempat tinggal tersebut. Nah, kemudian kesehatan, ya, ini kan sudah ada instruksi juga, sudah berjalan dengan baik, ya. Apakah dipergunakan sebagaimana mesti aturan dengan kesehatan tersebut, ya? Itu kan kartu BPJS sudah berjalan. Nah, itu kan dapat manfaat bagi masyarakat juga. Nah, itu yang saya lihat itu harus ada badan pengawasan. Kadang-kadang ada pasien kemudian rumah sakitnya tebang pilih, ya. Nah, saya inginkan bila ada seperti itu bisa membuat pengaduan, ya, dan saya mengawasi untuk tidak dilakukan tebang pilih, sehingga bahwa yang orang sakit itu tetap dilayani dengan sebagaimana mestinya dan dilayani dengan aturan yang ada, ya. Mengenai infrastruktur ini, saya inginkan bahwa Kota Bogor ini harus baik, ya, dengan indah dan berpikirnya dengan suatu aturan-aturan yang ada dan juga di jalan-jalan raya juga seperti itu, ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, adalah visi misi saya adalah saya nekat untuk mencalonkan ini untuk membenahi di Kota Bogor sebagaimana aturan yang ada, dan kita akan laksanakan. Dan pembenahan itu memang tidak mudah, tetapi kalau kita ada niat dan kita bekerja sesungguhnya, kita bekerja sebagai wali kota, ya, kalau saya dipilih, ya, itu kan tentu kalau saya bekerja itu dengan tim, kembali lagi kepada masyarakatnya. Kalau itu bisa diperbaiki semua, tentu kembali kepada kesejahteraan, kemakmuran terhadap masyarakat, ya. Dan saya juga kemarin juga sudah mengatakan bahwa kita akan mengadakan suatu UMKM. Kenapa seperti itu? Supaya menopang ekonomi ini supaya kuat, tidak ada lagi pengangguran, tidak ada lagi seorang yang mencari pekerjaan di luar Kota Bogor. Semuanya tetap pada keberadaan domisili tertentu, sehingga bahwa orang ini mendapat kesejahteraan. Dan kita benahi semua lokasi-lokasi yang masyarakat yang ingin berusaha, ya, usaha di tempat tersebut mencari demi kehidupan mereka masing-masing. Kita akan memberikan satu tempat-tempat yang khusus untuk kesejahteraan rakyat itu. Dan hasil dari penjualan mereka berarti kan meningkatkan, menunjang. Pertama adalah dirinya dia sendiri sebagai usaha, ya. Kedua, pendapatan pemerintah ini akan melihat bahwa tentu ada kontribusi. Nah, kemudian ada keamanan, kebersihan. Nah, seperti itu saya pikir, karena supaya ini mensejahterakan kepada Kota Bogor. Jangan sampai kita lihat menjadi pemimpin tapi pemimpinnya tidak bergerak, sehingga bahwa masyarakat luas ini akan menunggu sebenarnya, ya, menunggu siapa yang bisa membenahi Kota Bogor dengan baik, makmur, sejahtera, dan pendidikan yang lebih baik untuk ke depan. Itu yang saya sampaikan. Bang, terkait tadi pemaparan yang Abang sampaikan, terus Abang juga sering datang ke Kota Bogor, bertemu sama teman-teman sambil ngopi gitu. Mereka menitipkan apa sih, Bang? Artinya permasalahan yang belum terselesaikan yang paling berat apa, Bang? Begini, yang menitik beratkan kepada saya kemarin, saya sudah bertemu beberapa teman, adalah suatu angkot. Masalah transportasi. Okay. Nah, ini kita melihat dari transportasi ini seperti apa, ya. Kalau kita lihat sekaligus kan nggak mungkin. Kita harus lihat strukturnya, kemudian rutenya, kemudian kondisi dan situasinya, ya. Kalau itu memang itu kita harus renovasi kendaraannya, tentu kita harus berunding kepada pemilik kendaraan yang masing-masing yang mempunyai kendaraan berdasarkan kepemilikannya. Nah, rute yang sudah ada membuat kemacetan, kita akan melihat, akan membuka rute yang baru agar tidak bertumpuk daripada suatu tempat angkot maupun penumpangnya melalui
perjalan kaki itu menyusahkan kendaraan-kendaraan yang ada dan lalu lalang ya. Kita buatkan seperti itu nanti ya, kalau seandainya ini angkot ini bisa direnovasi dengan baik, apakah itu dengan kendaraan listrik ya, kalau gas sudah lewat lah ya. Sekarang kan keadaan sekarang ini kan menggunakan semua listrik ya, mengurangi udara ya, mengurangi juga terhadap polusi masyarakat, sehingga masyarakat itu aman, tidak terkena pada polisi yang terhadap kendaraan tersebut. Kalau bensin itu kan bisa mengeluarkan asap, sehingga pernapasan setiap masyarakat ya itu akan bisa mengandung kepada paru-parunya sehingga menjadi penyakit. Itu yang saya lihat seperti itu. Kalau ini Bang, tadi Abang berbicara apa yang harus dibenahi. Ini kalau daya tarik Kota Bogor ini saat ini seperti apa Bang? Apakah masih perlu dimajukan lagi gitu Bang untuk daya tarik Bang? Ya, begini. Kota Bogor ini sebenarnya lintas antara Jakarta dan Bogor ya. Dan kemudian juga banyak para wisata di sana ya. Kita pertama membenahi infrastruktur jalan rute-rute itu. Ya, kemudian wakar-wakar terhadap jalanan, kemudian juga pembenahan penghijauan, terus kemudian juga membenahi beberapa kebutuhan masyarakat ya, sehingga dilihatnya Kota Bogor ini melihat bahwa Kota Bogor ini menjadi bersih, indah, dan orang juga akan tetap mengunjungi di Kota Bogor. Nah, ini Kota Bogor ini banyak wisata, banyak orang Jakarta datang. Bukan Jakarta saja yang datang, tetapi beberapa seluruh penjurus masyarakat luas yang ingin tahu Kota Bogor ini ada apa. Gitu kan, pertama udaranya. Kalau udaranya ini segar ya, karena kita menggunakan tadi angkot mengganti kendaraan listrik, berarti kan tempatnya adalah udara nyaman dan tidak ada polusi ya. Nah, itu yang penting utamanya. Nah, sehingga bahwa kendaraan ini bisa lihat Kota Bogor ini dibenahi dengan bersama-sama pada tim ya, dan penegak-penegak hukum yang lain, dan kemudian juga pejabat-pejabat misalnya struktural maupun dari instansi yang lain, kita bergabung untuk membenahi semaksimal mungkin, sebaik mungkin ini dapat dibenahi dengan baik, seperti itu.